Akhirnya saya baru mikir, gila, saya pun kepingin jadi pengacara, saya pun pingin jadi apa, bla bla, masuk kuadran kiri kan. Saya jadi agent pun kalau jualan terus juga masuk kuadran kiri. Ternyata saya harus jadi kuadran kanan. Masuk kuadran kanan, yaitu jadi minimal UM dulu. Itu yang saya kejar. Saya tidak ingin jadi UM awalnya. Tapi ketika dapat AUM, ketemu sama orang-orang di Bali, ada orang Jakarta, ya, ada orang Surabaya, orang luar kota, saya dibilangin, kamu mesti UM sama startup. Memang saya nggak pernah berstartup. Ada satu case sebenarnya waktu itu tahun 2012 nyantol gitu ya. Saya terlalu berharap sama orang itu. Saya salah juga. Karena pada saat itu saya berpikir dia pasti mau masuk. Itu kejadiannya sekitar bulan November awal. Ternyata orang ini KPDW gitu ya. Orang Sugih kan mesti KPDW ya. Sudah berapa kali saya datang ke depan rumahnya, ke depan kantornya, kadang rumahnya di Gayung Sari, kantornya di Gayung Sari, rumahnya di Geraha. Pernah disuruh datang ke kantor, lu aku lagi, aku nang omah ya, kan mereka mari gitu ya. Pernah terus dipusing ke Geraha, aku keluar, lu kan kurang ajar ya. Dipotong pandai, saya terlalu berharap sama itu gitu ya. Tapi itu baru closing itu saya di tahun depannya, makanya saya cuma dapat rugi. Itu cuma 15 juta per bulan, gak gede sih. Maksudnya saya gak pernah dapat case besar juga ya, baru itu sing lainnya ya paling ada besar pun ya 5 juta gitu. Itu menurut saya waktu itu ya saya sempat terpukul ya, maksudnya eman deh coba dapat startup. Saya tipe orang jujur, jadi gini, saya ini sharing, ambil positifnya, negatifnya buang. Kebetulan saya tipe orang yang nggak terlalu suka untuk jualan terus. Kalau sesekali ingin jualan, itu pun kemarin ya, waktu sempat mengejar AM itu kurang dikit, saya sempat jualan pribadi itu November sampai Desember ada ya, November tengah-tengah cuma 200 juta api, kurang lebih hampir 200. Itu saya kejar. Nah itu karena ya ada monet AM. Tapi di luar itu saya nggak spesial pernah nyari ada closingan, enggak sampai hari ini. Adapun hari ini beberapa closingan itu pun iseng gitu ya. Kepingin misalnya pas ketemu teman gitu ya ngobrol biasa, kayak misalnya kali ada saya direkrut mau ngomong prospek itu pun jarang juga. Jadi saya nggak pernah spesial nyari closingan. Ini versi saya ya, kalau saya salah ikuti leader Anda itu paling benar gitu ya. Karena saya cuma mikir mau besar ya dari tim. Justru saya ini malah kepikiran begini, hari ini ya sebagai leader mati gue kayak kalau sendiri rekrut ya apa gitu, siapa sih tak rekrut ya, begitu terus. Jadi saya nggak mikir siapa yang nggak prospek ya, nggak lagi. Siapa sih nggak rekrut mana? Siapa sih nggak rekrut lagi ya? Saya mikirnya sudah ke sana. Nah, nggak tahu menurut teman-teman benar apa enggak, tapi itu versi saya. Kembali lagi kalau leader Anda mungkin ada yang lebih baik atau lain, itu yang itu leader Anda. Saya cuma sharingkan ya pengalaman saya. Jadi selama saya agent, saya mikir prospek. Selama saya jadi leader, ya saya mikirnya rekrut. Jadi hari ini pun saya nggak terbesit untuk jualan jadi startup producer, belum. Tapi yang saya ingin, saya kapan bisa dapat ini startup leader, itu yang saya ingin memang hari ini, sampai hari ini. Kalau saya dalam perjalanan di Pro gagal itu ya banyak sebenarnya. Saya pernah punya, sebenarnya saya tuh promosikan 4 UM, ada 4 UM sebenarnya. 2 kemana? Emosi. 2 ini salah satu itu anak kecil ya. Dia waktu naik UM itu usia 18 tahun. Jadi dari SMA naik kuliah itu naik UMD. Dia juga naik UM. Nah, ada jalan. Kacau, main-main kuliah bla 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 bla. Tebal, hilang. Yang satu attitude-nya kurang bagus. Jadi naik UM juga habis itu pas di UM juga nggak karuan. Jadi sebenarnya saya punya 4. Kalau 4 itu pada saat itu jalan, so mungkin AM saya nggak tertunda, mungkin langsung bisa naik pada saat itu juga. Saya kan tertunda SEO 2 tahun. Ya gara-gara ada beberapa itu ya. Itu tidak berbarengan sih. Tahun pertama sebenarnya saya hampir mirip seperti BOP, naik 2 tiap tahun pada saat itu. Nah, tahun pertama saya naik 2, habis naik 2 1 turun. Tahun berikutnya naik 2, 1 turun lagi, jebol. Ngerasa down nggak? Ya kadang-kadang waktu itu pikir, tapi ya saya tetap jalan. Saya cuma berpikir gini, bisnis kalau di luar belum apa-apa aja sudah rugi, benar nggak? Dari mana? Contoh buka tempat makan, sewa tempat ya. Saya udah minus duluan. Saya di Pro, pondok apa? Pondok materai kok nulik 2 gitu.
Kalau gagal pun resikonya ya cuma ini yang saya terima, mungkin ada lapse atau demosi, ya cuma itu aja, nggak pengaruh besar. Dan karena memang agent ini nggak ada modal untuk ngeluarin di Prudential, akhirnya agent jadi KPDW. Gimana prospek? Padahal ya enggak. Jadi saya juga ngalami, dan itu karma loh ya. Serius, jadi waktu ada UM, Anda bakal ketemu, kalau Anda pernah ngomong, saya prospek ketemu ini, ngomong gini, saking pintar agent bisa ngarang, ngomong gini. Begitu saya UM, saya juga pernah kayak begitu, agent saya mainan game online. Kena juga saya, karena saya dulu pernah begitu, jangan ditiru ya. Dan kesalahan saya adalah ketika saya sudah mendapatkan goal pada saat itu mobil, waktu pertama kali jadi agent dapat mobil ya, 3 bulan kemudian saya bisa beli mobil baru, karena saya nggak pernah beli mobil baru dan papa saya nggak pernah beli mobil baru seumur hidup dia. Jadi ketika saya beli mobil baru, itu papa saya ada rasa bangga juga ke saya dan sedikit banyak memperbolehkan saya akhirnya di Pro. Awalnya dia menentang sama sekali, menentang untuk saya bisa di Pro ini sampai harus resign dari kerjaan saya yang lama, nggak disetujui. Sampai geger di mama papa ya. Soalnya papa mari ngomong iya terus enggak, mama cuma inget no, kamu dulu dewi sih ngomong anakmu boleh kerja, terus saya kok nggak ngoleh. Nah akhirnya saya putuskan untuk resign itu tadi. Saya harus resign ketika saya naik UM. Mau nggak mau. Kenapa? Anda nggak bisa jalan di 2 atau kapal yang sama. Harus dibakar salah satu. Justru itu yang buat Anda nggak maju. Saya pikir begini, kalau saya fokus jalan dua-duanya, yang terjadi adalah dua-duanya hancur. Di Pro juga nggak jalan, di Bangku juga nggak jalan. Jadi saya putuskan salah satu aja. Akhirnya saya milih jadi Prudential. Ya itu saya lewatin itu semua. 3 bulan saya berhenti, nggak di Pro. Waktu saya agent, setelah saya dapat tahu, saya ingat betul, bulan Juni sampai bulan September. Jangan ditiru teman-teman. Kenapa? Sudah nggak ada goal baru lagi. Goalnya udah nggak ada. Jadi ketika ditanya sama Jack, nyokong di mana? Prospek sopo ya ini konco ini. Wah tapi gak gelem. Oh si pinter ngarang ya. Kayak kata-katanya itu udah bohongnya luar biasa. Aku sempet prospek orang ngomong gini ya coba lagi. Dia nggak tahu dulu. 3 bulan saya begitu. Saya baru sadar ketika saya ketemu orang-orang itu baru oh iya ya. Saya nggak bisa di sini terus. Saya harus naik, harus UM. Itu saya kejar. Disuruh staplok juga atau sama teman-teman staplok juga. Nah itu mungkin waktu akhir-akhir baru saya ngomong ke Jack kalau saya bohong. Gitu ya. Itu jangan ditiru teman-teman ya. Jadi nggak baik, harus punya goal baru lagi. Kesalahan saya juga nggak bikin goal baru lagi pada saat itu. Apa yang membuat saya kepingin lagi? Karena mobil itu memang benar-benar saya kepingin. Karena selama saya sebelumnya itu saya naik mobil itu tiap bulan masuk bengkel. 9 tahun saya naik mobil itu Timor, 9 tahun. Persis ya kayak Pak Wibi kalau saya waktu jadi agent juga naik Timor. Itu 9 tahun saya naik itu, ya ini jebol semua. Bukan tangan kedua lagi, itu tangan ketiga sudah sampai ke saya mobil itu. Dan itu mobil tahun 96. Saya naik mobil itu tahun 2003 SMP. Saya curi SIM, bukan curi SIM, apa sih? Nembak SIM sama KTP Sidoarjo. Ada kenalan waktu itu. Jadi dari SMP sampai di Pro terakhir, mobil itu saya naik terus sampai di Trasti, sempat sudah datang ke arahnya mobil itu juga pernah. Nah itu secara saya yang membuat saya kepingin banget ngejar. Setelah dapat buyar lali, nggak ada yang dikejar lagi. Nah saya harap teman-teman punya di sisa waktu yang seperti ini. Ada yang mungkin UM apa dia? Luar biasa tuh mobil, leader lah nih ya. Ada yang agent nggak? Nggak ada. Calon UM? Nggak ada juga. Ayam semua saja, mau bisa apa sih gitu. Jadi di sisa waktu ini ada yang agent. Jadi di sisa waktu yang ini menurut saya teman-teman ada aturan baru juga dari Pro kan? Sudah tahu ya? Belum? Oh, belum diumumin. Yang belum ini ya, sudah ya. Jadi kan ada aturan baru bahwa kalau dulu misalkan kita mau naik kan harus yang sebelum 30 Juni. Kalau yang 6 bulan ya. Kalau yang misalkan di atas 30 Juni kan tidak bisa jadi UM. Hari ini semua punya kesempatan yang sama. Hanya ketentuannya berbeda. Harus 8 agent, 1 polisan. Gitu ya. Nah otomatis teman-teman rekrutlah orang
minimal yang secara kalau dilihat ini orang ini closing keluarganya juga bisa. Ringnya ini natural marketnya bagus. Supaya apa? Ya Anda ngejar di sisa waktu yang mepet kan ini menurut saya. Kalau misalkan dia natural marketnya belum terlalu bagus, bayangin ya mesti training dapat proses berapa lama, belum dia mulai prospek lagi. Bayangin berapa lama. AAJ aja dari proses itu sampai AAJ bisa 1 bulan loh. Kalau teman-teman baru rekrut Oktober, hampir saya rasa agak tak nututi. Ya momen sekarang ini loh maksudnya rekrut, cepat kirim sebanyak mungkin. Rekrut sebanyak mungkin dulu. Kenapa? Kalau memang nanti nggak jadi ya sudah disortir waktu itu. Tapi minimal kan orangnya sudah ada dulu semua. Dan jangan, menurut saya juga jangan melakukan passing ya. Kalau sudah di titik begini, sudah nggak mungkin. Karena untuk jadi penjualan itu kan harus ada hubungan yang baik, sampai bisa terjadi closing. Kalau mau melakukan passing di titik-titik sekarang, kayak malah buang waktu. Menurut saya. Dan jual yang simpel-simpel aja. Boleh saya sharingkan untuk ke tim saya kalau saya ngajarin jualannya sekarang apa? Ya, belum saya akhiri ya, kayaknya sudah ngantuk semua. Belum. Ya, belum saya juga akan belum ya? Semangat lagi! Jadi kalau saya sekarang jualan ke tim saya cuma ngajarin kamu hari ini pasar, marketmu itu jualan rumah sakit semua. Orang sakit ganti, orang sakit ganti. Dan orang-orang di luaran, asuransi di luaran, kurang lebih pengajarannya juga jualan hospital. Dan musuhmu bukan hanya asuransi lagi, ada BPJS. Kalau hari ini kamu sudah tahu bahwa market jualan di sana, kamu jangan jual itu lagi. Jual yang enak-enak tok. Saya cuma mengajarkan 2 hal sama tim saya. Kamu dicari agent cukup 2. Sekali sebenarnya. Bisa sekali, untuk saat sekarang ya. Bisa 1 kali. Cuma ada 2 kemungkinan kamu dicari. 1, ketika pada saat orang ini sakit kritis. Atau kedua, orang ini mati. Tinggal kamu pilih. Ketika orang ini mati berarti ahli waris yang cari kamu. Apa yang saya jual? Ketika teman-teman kalau ingat ada beberapa waktu yang lalu CCB bisa limitnya nggak sepertiga sama jiwa. Jadi jiwa 20 kan CCB bisa berapapun. Nah, saya jual jiwa cuma 20. Terus jual jiwa 20, kemudian CCB-nya kita mau main aset jaga berapa M. Misal 2M. Nah, yang saya berikan adalah CCB 2M dulunya 20 sampai 2M. Tapi sekarang saya ubah. Jadi sekarang jualan adalah ketika orang ini meninggal atau sakit kritis, dia sudah polisnya buyar. Jadi saya masukkan 20 juta jiwa, CCB-nya 1M 980 sama ya. Tapi tak tambahin krisis cover CC. Kenapa saya kasih CC? CC-nya 20 juta juga. Kenapa saya kasih CC 20 juta? Teman-teman ingat kalau sebagai nasabah yang benar-benar nggak boleh bolong itu berapa tahun? 2. Kalau di bawah itu nasabah nggak lanjutin karena kita kena resistensi. Nah, kalau saya cuma jual jiwa 20, kemudian CCB-nya 2M langsung, nggak minta ya, misalnya 1 tahun kemudian nasabahnya sakit kritis, terus 2M saya, katakanlah premi 5 juta, mau nasabahnya terusin? Saya jujur nggak pernah kasih, sudah nggak pernah kasih payer, karena payer keluar kalau sakit kritis, sakit kritis dia baru keluar, padahal ya sudah keluar CCB. Sorry ya, abu-abu ini biasanya sudah meninggal. Gitu ya. Jadi kalau kita kasih payer, sayang dong. Payer baru jalan 3 bulan. Padahal kalau payer kita buang, kita alihkan ke CCB, bisa dapat berapa banyak? Banyak loh, sampai berapa kali premi tahunan dia. Gitu loh. Sayang dong. Dan kalau meninggal langsung payer jalan enggak? Enggak, tapi sudah pasti dia tiap bulan buang biaya asuransi untuk payernya. Lebih baik kita alihkan. Nah, untuk menanggulangi itu supaya nggak terjadi lapse ketika ada kejadian seperti itu, saya masukkan krisis covernya 20 juta juga. Jadi jiwa 20 juta, krisis cover 20 juta. CCB-nya tadi kan maunya 2M nih jangan, 1M 980. Jadi ketika langsung sakit kritis terus mati, sakit kritis tutup buyar polisi. Tapi orang ini mati, ya bodoh 2M buyar, enak tuh percuma. Saya cuma ngajar itu sekarang. Kalau mau rumah sakit ada orang nawarin gini, terlalu banyak di compare.
pusing. Kalau boleh jujur, ya PHS kita memang sama tempat lain sering di-compare nggak? Ayo boleh jujur, sering ya? Ya, buat apa kita berdebat di sana? Nggak ada ujungnya. Sana ngapain kecap itu nomor 1, kecap itu nomor 1, bener nggak? Nggak pernah ada ujungnya. Ya saya nggak mau jualan itu. Saya mesti pesen gadget, kamu jualan itu aja. Nah dia ngomong sana lebih bagus ya, hospital. Oh ya mungkin sana bagus, ambil aja di sana. Tapi rasanya tiap bulan diribui kok. Ya kamu, aku nggak ngajar itu. Enak di sini. Sorry sekali lagi juga sama seperti ini. Ketika kita orang jualin PHS, no plan H, paling besar tuh. Umur sekian, keluar nggak premium? Segitu, bener nggak? Tinggal dihitung usia misalkan sekian, mau ngambil plan H, ya keluar preminya itu. Bisa ditambah lagi nggak? Misalnya beli PHS toh, bisa ditambah lagi nggak preminya? Nggak bisa. Quotation nggak pernah terus, klik-klik aja jalan, betul ya? Tapi kalau jual CCP, nggak ada limitnya Pak, Bu, bener nggak? Mau jual berapapun terserah. Nggak jual cuma 1M, 2M, bisa sampai 50M pun ya bisa. Pasti kan saya yakin teman-teman di sini kan juga ada yang jual CCP sampai berapa M. Bandingin ketika itu cair, ya udah luar biasa nggak membantunya. Itu yang saya ajarkan untuk ke agent saya hari ini. Jadi saya nggak pernah jual player, ISCC apa juga jual. Gampangannya gitu. Kalau memang orang ini kepingin untuk ahli waris, memang dia kasih itu link term, jual link term aja. Sampai usia berapa? 55, misal orang masih muda, wah dapatnya banyak banget itu. Saya pernah nyoba seusia saya aja, katakanlah 1 juta full atas semua, dapatnya gitu. Dan saya mengajarkan ke mereka, full. Ini jangan ditiru atau mungkin kalau leader Anda itu yang terbaik dari leader Anda. Saya jualan sekarang kebanyakan premi berkala semua. Jadi jual misalkan preminya 2 juta per bulan, saya full atas semua. Kenapa? Bayangkan saya cuma begini, ngomong ke agent ngomongin ke nasabah, dan beberapa nasabah saya juga ada yang gitu kan. Dengan 2 juta, kamu memang kan 2 juta ini kamu fungsinya untuk beli insurance kan? Kenapa nggak 2 juta ini benar-benar dimaksimalin untuk beli asuransi? Supaya kamu dapat proteksi yang maksimal, betul? Tapi gimana dengan uang nilai tunainya? Kamu berharapnya kemana? Proteksinya kan, bukan nilai tunainya kan? Nilai tunai tapi tetap ada. Ya apa caranya? Minimal 2 tahun pertama gak ada saldo. Aku main top up tahun ketiga. Aku ngomong ke nasabah. Ya habis ini ada 5 tahun. Tahun ketiga, 4, 5, lu gak kepotong 15%-nya. Tapi jatuh tempo tetap sama lah, sih kan nggak mungkin berubah. Karena kita main ini top up. Kamu top up kapan itu terserah kamu. Kamu punya uang berapa, nggak terjadwal juga loh. Dan tidak harus senilai premimu. Tapi saya sarankan ya senilai premimu. Toh sama-sama buang premimu kan, 3 juta per bulan ya 3 juta kamu top up tiap bulan. Tapi memang dinilai endingnya sama nggak ketika ada servernya? Enggak. Tapi minimal nasabah itu dikunci usianya dengan proteksi yang 2 juta, 3 juta per bulan misalnya. Dibandingkan dengan katakanlah saya kasih server 2 juta sama 1 juta, 2 tahun lagi kemudian nilai 1 jutanya itu bisa dapat sama nggak ketika 2 juta 2 tahun sebelumnya? Nggak bisa. Itu versi saya ya. Jadi belum tentu di teman-teman bisa mau pakai atau enggak terserah. Tapi itu yang saya ajarkan sekarang. Tapi itu khusus kalau jual CCP sama jiwa ya. Kalau misalkan ada PHS-nya nggak saya begitu, saya nggak berani. Karena pasti nanti suatu hari peningkatan PHS, peningkatan premi berkala, nggak bisa. Saya nggak tahu nanti itu kepotong apa nggak. Saya takut jadi berutang segitu banyaknya, malah dipotong semua, kan nggak bagus juga buat nasabah. Ketika nasabah kalau mau nambah CCP lagi, buka polisannya, jangan di polis yang lama. Itu versi saya sekarang. Jadi nasabah juga melihat, wah nggak kepotong biar akuisisi ya, yang 3 tahun terakhir. Tapi sejujurnya aja dapatnya lebih banyak nggak? Lebih banyak. Saya sudah pernah hitung, beda sedikit. Karena ketika Anda masuk top up dapat komisi nggak? Dapat, hitung aja prosentasenya. Dapat lebih sedikit, saya pernah hitung. Sebenarnya win-win solution. Untuk nasabah dia dapat yang terbaik juga, besar dari sekarang. Buat saya juga, saya nggak lihat komisinya dulu kan. Maksudnya yang nasabah yang saya lihat dulu. Tapi bagi kita kalau ke belakangnya, itu pun kalau top up-nya teratur ya. Kalau nggak teratur ya enggak. Tapi yang penting saya buat dia dulu. Karena belum tentu tahun depan keadaan jahat. Apalagi sorry ngepas-pasan loh ya, orangnya ngepas punya duit cuma 1 juta atau sudah umur. Lihat sih dibuat deh, saya pernah lagi itu apa? Bener nggak? Gak dapat apa-apa. Kasihan, betul nggak? Dia punya uang 1 juta berharap dapat gede.
Ketika kita kasih server, jebol CCTV cuma 50 juta, 70 juta buat apa? Berfungsi nggak? Enggak, lebih baik 1 juta dimaksimalkan. Nih, karena fungsinya dia untuk proteksinya. Urusan belakang nanti tahun ketiga lumayan top up. Ya, itu dari saya. Mungkin bisa dipakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Itu saya sharingkan untuk teman-teman. Semoga ini ada satu video. Jadi video ini cukup. Jadi saya lihat video ini juga baru-baru kapan hari juga ya. Cukup memotivasi saya juga. Jadi nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu.我是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语；49岁创造了造型哑剧，到北京成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫国雕组。70岁，我开始有意识地练腹肌。79岁，我走上了 T 台。我今年80岁了，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能阻止你成功，无论你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己说我是王德顺，我是最炫东北人。Itu engkong ya, engkong Wang Desun ya. Engkong Wang Desun usianya 80 tahun loh. Tadi lihat ya, rambutnya putih semua, masih angkat besi, ya, fitness ya, luar biasa ya. Jadi setelah melihat ini, maksudnya begini teman-teman. Ketika hari ini teman-teman tahu bahwa UM tinggal berapa bulan? 4 bulan lagi. Ini bisa kalau kita ngomong, wah 4 bulan lagi masih bisa, pasti bisa saya. 4 bulan ini masih banyak. Tapi ada juga yang berpikir bahwa 4 bulan ya susah sekali gitu. Tahun depan ya ulang. Bisa nggak bisa ngomong seperti itu? Bisa juga ya. Jadi kembali ke teman-teman mau melihatnya dari sudut pandang mana. Kalau 4 bulan tidak ada kata terlambat ya bisa. Tapi kalau Anda bisa bilang terlambat udah harus tahun depan, ya pasti kejadian tahun depan baru naik UM. Ya, nah, sukses untuk teman-teman semua. Semoga apa yang diinginkan tercapai ya. Mau yang Star Club, ya UM semuanya bisa terwujud. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya luar biasa ya, pembicara kita kali ini masih muda gitu ya, tapi luar biasa. Ada pertanyaan, saya open sesi mungkin 3 pertanyaan untuk Pak Randy. Ada? Pak Randy ini panggilannya Pak Randy apa Pak TJ tadi? Kalau teman-teman TJ, tapi ya Randy sekarang. Oh gitu, saya kok keren ya TJ gitu ya, kayak orang main DJ itu. Soalnya dulu namanya di sini kalau sekolah kan ada band namanya. Oh. Nggak cukup di sini kan. Oh TJ. Ada yang mau tanya ini? Luar biasa loh. Dulu dari Fakultas Hukum Pak ya. Jadi hukumnya sekarang nggak kepakai sama sekali. Oh gitu. Oh dulu. Hukum agent ya.
Agentnya ada berapa Pak sekarang Pak? Yang di daerah saya. Tapi yang aktif itu berapa? Mungkin bagi itu Pak yang mau maju IPM ini, kira-kira kurang 4 bulan itu apa yang the best activities yang harus mereka lakukan? Kerja keras. Ya kita cuma hitung-hitungan seperti number skill ya. Kalau misalnya hari ini tahu bahwa ketika saya melakukan aktivitas seperti biasa, misalkan seperti biasanya hari ini ketika saya mau prospek sebelum mau 4 bulan terakhir ini saya prospek 1 hari 2, 1 hari cuma 2, 1 hari cuma 2. Terus kita lihat dari seminggu kita kerja katakanlah Senin sampai Jumat kayak BOP 10 hari. Ternyata closingnya cuma 1, 2. Misalkan closing dari 10 itu closing 3. Gimana caranya untuk memperbanyak? Ya secara logika kita berarti harus menaikkan aktivitasnya. Number skill gampang, 10 3, kalau 20 ya 6. Nah masalahnya gini, siap nggak orang ini untuk mengorbankan waktunya? Misalkan biasanya pulang prospek jam 9, sekarang tak tambah harus sampai jam 12 malam, mau nggak? Nggak semua orang mau, itu masalahnya. Tapi mau UN, nah kan begitu. Tapi nggak sesuai dengan apa yang dimaui waktu sekarang. Kalau nggak mau ya tahun depan aja jadi UN-nya itu ya. Nah kalau tips paling bagusnya ya activity, nggak ada lagi, sama berdoa menurut saya. Karena closing itu juga momentum menurut saya. Kalau sering ketemu mulut ini sudah kayak ngasar sekali mati, ya lecek ya. Bahasanya wibi biasanya lecek gitu ya. Cangkemnya lecek. Jadi sekali saya terus kena. Kenapa? Karena Anda tahu tipe orang kayak begini. Oh, arahnya banyak di sini. Oh, orang ini tipenya pakai data. Oh, orang ini tipenya referensi. Gitu ya. Banyak atau tipe komunikasinya. Oh, orang ini tipe penglihatan visual. Oh, orang ini tipe pendengaran. Oh, orang ini tipe perasaan. Macam-macam. Nah, sekali tebas habis, sekali tebas habis. Ya pasti ada yang ditolak, itu pasti ada. Nggak ada orang kerja aja nggak pernah ditolak. Saya yakin. Langsung mau noyul kayak gitu ya. Pekerjaan ini gampang nggak sih? Susah. Selalu saya bilang sama agent saya di awal, susah. Tapi, nah tapinya ini kan yang enak. Kalau kamu tahu polanya, jadi lebih mudah. Kalau saya langsung bilang gampang dulu, otomatis dia langsung, wah gampangan kerjaan. Kayak cewek gitu ya, kita deketin cewek gitu ya. Masa cewek langsung mau? Closing pun juga demikian. Jangan berharap justru langsung mau di tempat itu yang bagus. Justru itu nggak ada nilainya, nggak ada nilai belajarnya. Kalau orang di prospek itu tiba-tiba langsung mau, justru kita yang bingung. Wah, ini ketone loro ini. Ya, karena saya mengalami ada 2 orang seperti itu, mau masuk gede 200 juta, 300 juta per tahun gitu. Suami istri lagi dapatnya sekitar berapa ratus juta. Ternyata mau pasang ring, ya nggak iso gitu. Justru harus curiga. Tapi kalau ada follow up ketemu lagi baru closing, itu yang bagus. Kenapa? Anda belajar di sana. Seperti kita deketin cewek, nggak mungkin kan? Kamu mau nggak sama aku? Oh mau, nggak mungkin. Berarti murah banget kamu kan gitu pasti. Pasti cewek kan? Enggak nanti. Wah, pasti kan gitu tuh. Anda pasti pernah mengalami hal seperti itu. Sama. Ketika kita closing pun juga seperti itu. Nggak mungkin langsung des mau di tempat. Ada sih. Saya bukan bilang nggak ada ya. Karena saya pernah closing on the spot juga pernah. Saya bawa kertas turun dulu prospek. Ya. Kalau Anda punya sudah ada mobil, ada kendaraan, bawa laptop, bawa printer. Saya melakukan itu. Turun bawa kertas. Oke, coba saya bikin sih bro. Mobil, laptop, tak buat itu nego, ketemu 2 juta per bulan. Oke, terus cek ambil loh. Ini di resto. Lagi. Pinjam listrik di tempat sana. Tak tahu kita tuh gondeng lengkap goyo aja gitu. Sisi pom merah, tak coba lagi. Tas pom. Jadi selesai di tempat KTP, kartu kredit ya. Tak paper. Oke, nggak usah lama-lama, sudah closing pulang aja. Terlalu banyak ngomong ini mana nanti, malah nggak jadi serius.
Begitu habis closing, wah ya oke, 10 menit pulang. Jangan dilanjutin terus, pulangan. Bisa pilihnya beda. Sama follow up pun juga dari pertemuan pertama, caranya jangan panjang-panjang, 3-4 hari sudah harus ketemu. Karena dalam perjalanan itu banyak cumi-cumi ya, kiri kanan, kita nggak tahu. Ya, semprot cerot, ini kena asuransi lain, cerot konco agent, sorry nggak jadi ya, kayak ceritanya, cepat dieksekusi, follow up kembali lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Randy. Ada yang mau tanyakan lagi? Ini informasinya luar biasa ya Pak Randy ya, masih muda, sudah menikah Pak? Maunya. Oh, ada maunya ya. Usia 28 ya Pak? 28. Dulu mungkin kalau mendekati cewek mungkin ditolak Pak, sekarang enggak ya? Mendekatinya yang banyak. Kalau sekarang mendekati orang saya boleh. Enggak, nanti kan ya kalau jadi agent kan waktu itu susah ya Pak ya. Sekarang seperti mendekati perempuan kan susah. Tapi kalau sekarang banyak yang ngantri mungkin Pak. Amin. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Randy informasinya, motivasinya pada pagi hari ini. Pak Rahul silakan. Leader mungkin silakan. Ayo si ini si Popel Rosemary. Ayo Santi. Ayo terus review sih. Mary rek, kan udah maju. Jangan pulang dulu ya, ada pengumuman penting yang harus disampaikan nantinya oleh Pak Kanho sendiri. Kita lanjut oleh pengumuman. Sebentar. Sedikit pengumuman ya. Ini dulu nanti banyak. Polis untuk region luar Jakarta minimal 5 juta per polis dapat prudential cutting ya. Jadi dikejar. Ada proof for selling untuk agen baru maksimal 90 hari. Ada yang agen baru bisa ikut proof for selling, bisa daftar. Ini hanya 30 peserta pertama aja. Jadi manfaatkan waktunya. Ini untuk tips untuk bisa mendapatkan nasabah baru ya. ABCD Club ini periode submitnya 4 Juli sampai 30 September. Ini masih awal September, jadi dikejar 1 bulan. Ada premium club untuk dapat iPad mini di atas 20 polis ya. Jadi kalau di klub tingginya 4 sampai 5 polis
360 tentunya makin besar sampai 1,8 juta kelasnya nextnya. Combo 20% kejar sampai 1 bulan sampai 30 September ya. Untuk Star Club ini ya, produser. Jadi para agent silakan kalau mau ngejar Star Clubnya. Oke, nextnya. Elite Rookie Club ini dibuka dari 1 Juli sampai Februari tanggal 28 tahun depan. Net apinya 238. Kalau untuk Elite Rookie kejar untuk Bangkok 4 hari 3 malam. Agent leader boleh juga. Silakan. Next. Kalau Kuala Lumpur sama, tapi untuk top net apinya yang 300 sampai 1000 rankingnya ya. Kontes MPOS. Ini periode 21 Juni pembayaran ya melalui MPOS. Periode kontesnya. Auto debitnya setelah itu menggunakan kartu kredit. Agen ke agen khusus agent ya ini. Jadi perhatikan kalau memangnya mau